Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah berbahagia atas kelahiran anak kedua mereka. Nagita pun telah pulang dari rumah sakit. Kehadiran Baby R di kediaman Raffi dan Gigi itu disambut bak pangeran di Andara. Lantas seperti apa kemeriahannya? Oh hai Kiss Lover, jumpa lagi dalam Kiss Pagi. Kisah seputar selebriti, infotainment kesayangan. Tidak berlama-lama di rumah sakit, 2 hari usai jalani operasi sesar, Nagita Slavina langsung memboyong Baby R pulang ke rumahnya yang disebut Istana Andara. Waduh, handphone dong. Beran. Mundur. Ini siapa ya? Kasih jalan Pak. Jalan dulu ya Pak ya. Kasih jalan Pak. Pinggir. Pinggir dulu, Pak. Sampai Pak ya. Terus. Sambil mundur. Sambil mundur. Di depan. Ayo terus. Santai aja. Raffi. Cek. Lagi nih. Gigi, bentarnya mau lagi istirahat. Seperti julukan orang tuanya, Sultan Andara, kepulangan Baby R dari rumah sakit pun bak anak seorang sultan. Untuk menghindari awak media yang menunggu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sejak siang, mobil mewah milik Raffi Ahmad langsung masuk ke dalam rumah sakit dan menjemput Gigi pas di depan pintu keluar dengan penjagaan yang ketat. Apa sebenarnya yang membuat Raffi dan Nagita pelit bicara perihal anak kedua mereka, Baby R? Dan mengapa hingga saat ini Raffi tak kunjung mengumumkan nama Baby R? Alhamdulillah. Untuk nama sendiri bagaimana? Namanya belum ada. Raffi tadi masih bingung, masih sampai saat tadi pagi itu belum. Katanya belum ada yang pernah di hati. Oh, berarti belum mempersiapkan dari lama ya untuk nama? Udah, cuma nggak dapet yang pernah di hati. Udah dikasih banyak alternatif tapi belum pernah di hati. Apa nggak tahu dia punya rahasia sendiri, nggak ngerti deh. Pengen banget punya adik. Ya. Nah, Mama ini kan anak cucu keempat. Gimana, Mam? Seneng banget. Pastinya, tapi ya agak kelamaan ya si Gigi ya, tapi tetap ya senang lah. Baby R akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Andara. Sejak kepulangannya dari rumah sakit hingga tiba di rumah, Baby R terlihat bak seorang pangeran. Semua bahagia, gembira dan terharu menyambut kepulangan bayi berbobot 3,1 kg dan panjang 4,9 cm itu. Setelah 6 tahun tak memiliki anak, Raffi dan sang istri yang akrab disapa Gigi itu menyambut kehadiran Baby R dengan takjub seperti anak pertama. Begitu pula dengan keluarga yang lain. Duh, aku tuh bukannya mengeluarkan muntah tapi membawa terus kembung. Tuh, bayinya tuh. Ini apa ya, mau di sini gini.
Makasih ya. Mirip ya? Mau ya? Makasih ya. Tadi mirip belum? Mirip nggak mau? Nggak tahu. Dia mau aja Muhammad selamat. Mamanya dulu, cium mama dulu. Oh, koper kalau masih sakit. Udah ya. Jadi jadi ayah. Jadi kakak. Jadi kakak. Oh, nggak tahu. Jadi jadi kakak. Malah menangis. Anu Bu Ida tadi. Oh, Bu Ida. Oh, pulang. Pastilah kita akan meluangkan waktu, ya pastinya nemenin Gigi dulu di hari-hari awal-awal, karena kan dia juga pasti kita juga butuh nemenin mentalnya dia biar dia juga ngerasa kita sebagai suami juga ada terus. Sama aja sih, deg-degannya sama aja, spesialnya sama, deg-degannya sama, semuanya sama sih. Cuman ya kita ikhlas aja, serahin sama Allah, mudah-mudahan dikasih lancar. Alhamdulillah senang, bahagia. Senang aja sih sebagai nenek. Rafinya juga pasti suka lah punya anak cowok 2. Ya kan? Sebagai bapak punya anak laki-laki gimana? Sebagai sahabat, Baim Wong ikut bahagia menyambut kehadiran Baby R. Itu sebabnya beberapa jam sebelum Nagita dan Baby R pulang dari rumah sakit ke rumah, Baim Wong bersama Paula beserta kedua anaknya, Keanu Tiger Wong dan Kenzo, datang menjenguk Baby R. Nah, ini udah cakep ya sekarang ya. Ada yang mau salam boleh nggak? Ada yang mau salam boleh nggak? Kasih hadiahnya? Hadiahnya kasih. Ya Allah, Om Baim jangan gitu. Rafathar masa nggak dikasih? Oh ada. Mau? Ada aku beneran. Ini punya adeknya. Punya adeknya. Perwakilan sudah kita buka. Apakah kado dari Om Baim buat Baby R? Kita buka. Mewah banget. Gila. Enggak keren banget. Sayang kamu malu-maluin, ini orang kaya sih doang. Oh, jangan sedih, ada sepatu. Gitu dong. Oh iya, keren banget sih. Kalau tadi itu rame sama siapa? Orang-orang dari dia ya. Tadi ada juga Dr. Ivan juga sama istrinya ya. Terus tadi lihat anaknya juga lucu banget, emang namanya juga belum ada. Jadi kita menunggu juga nih namanya, cuman lucu banget anaknya. Putih. Miripnya Pak? Nggak tahu, bingung ya. Masih bingung, nggak tahu. Masa dia mirip Raffi ya ini. Iya. Gigi menyenangkan banget tadi, malah ini banget apa? Malah tadi kayak nggak habis melahirkan nih, jadi malah kayak nemenin dia. Iya nih kakak itu saya. Udah jalan-jalan, udah sama aja sih, nggak ini. Ya doanya semoga Raffi sama saya sama Gigi dengan adanya anak yang kedua, Rafathar juga tambah gede ya, mudah-mudahan juga pokoknya sehat sih sekarang ya, punya uang banyak, sehat juga sama Jepang sebenarnya. Seperti ketika Rafathar lahir, Raffi Ahmad dan Nagita sudah memanjakannya dengan berbagai barang mewah di awal pertama kali sang anak melihat dunia. Begitu pula dengan Baby R, seluruh apa yang digunakan dan dipakainya pun menjadi perbincangan netizen. Di hari pertama kelahirannya, Baby R telah menggunakan pakaian dan barang yang tidak murah. Seperti baju yang digunakan pada hari pertama, Baby R menggunakan outfit baju seharga 800.000 lebih, ditambah kaos kaki dan sarung tangan seharga 400.000. Tidak hanya itu, kereta dorongnya pun keluaran merek terkenal yang harganya mencapai 100 juta lebih. Ini dirapet saya. Ini rangganya. Ini atas sini. Bukannya. Atas ini tuh. Oh ini tuh harus digoreng dulu ya, berarti kayak ininya kan mentalnya kan. Mentalnya apa? Parasut ya Mbak? Apa bahannya parasut? Apa di tasnya ya?
Bukan, terus ini kepalanya gitu ya. Perhatian Raffi dan Nagita serta orang-orang di sekelilingnya yang begitu besar kepada Baby R tentu saja menimbulkan kecemburuan kepada Rafathar yang selama ini menjadi satu-satunya anak yang dimanja. Itu sebabnya Raffi berusaha menghibur Rafathar. Setelah memberi hadiah handphone seri terbaru, Raffi pun mengajak Rafathar keliling naik Vespa. Motoran dulu malam-malam, masih gak? Seru gak? Mantap? Mantap gak? Ya sih, karena dia 7 tahun sendiri, jadi psikisnya masih kalau apa ya, masih jadi belum yang excited banget, tapi kayak gitu, kayaknya seperti itu sih kalau dilihat gitu. Gengsi, masih gengsi karena dia mungkin 7 tahun yang merasa sendiri, jadi melihat adiknya nggak ya, kita nanti aja gitu, masih kayak gitu. Ada Rafathar dan juga Kiano, putra sulung para selebriti tanah air. Lantas bagaimana gaya keduanya saat menyambut kelahiran sang adik? Benarkah putra Raffi Ahmad, Rafathar, terlihat lebih cemburu? Sementara Kiano, anak Baimong, terlihat santai, lebih ngemong dan sayang pada adiknya. Oh baby, ada bayi gede, ada bayi gede, ada bayi gede. Dek, bobo ya dek. Tuh kan cucu. Itu udah ganteng. Ini dek, dek. Dek. Sama. Berdiri dulu sayang. Itu loh, Om Baim mau bawa ke rumahnya si Baby R, mau dibawa ke rumahnya Om Baim loh. Iya, Ring. Hah? Boleh, Mas. Boleh emang. Adiknya boleh dibawa Om Baim. Adik dan menjadi kakak tentu bukanlah hal mudah bagi anak pertama yang sudah terbiasa dimanja, disayang, dan seluruh perhatian tercurah hanya untuknya. Begitulah sepertinya yang dirasakan oleh Rafathar pasca menjadi kakak setelah kelahiran bayi R pada Jumat 26 November 2021 kemarin. Rafathar terkesan tidak antusias saat melihat adiknya lahir. Bahkan ketika ditanya perasaannya tentang mempunyai adik, Rafathar seolah enggan menjawab. Itu loh, Om Baim mau bawa ke rumahnya si Baby R, mau dibawa ke rumahnya Om Baim loh. Iya, Ring. Hah? Boleh, Mas. Boleh emang. Adiknya boleh dibawa Om Baim. 6 tahun lamanya Rafathar menjadi pangeran tunggal Andara. Seluruh perhatian orang-orang di sekitarnya hanya tertuju kepadanya. Begitu pula perhatian kedua orang tuanya, Raffi Ahmad dan Nagita, yang begitu memanjakannya. 6 tahun, Rafathar tidak memiliki saingan untuk berbagi perhatian dari orang-orang sekitarnya. Itu sebabnya Rafathar agak terkejut ketika Baby R lahir. Perhatian orang yang selama ini tertuju kepadanya beralih kepada Baby R. Rafathar cemburu. Itu sayang. Oh. Kau tahu? Mana sih kau tahu? Jangan Pinter tadi. Tadi tahu nggak? Kayak mirip banget loh selalu. Selamat ya bos. Makasih ya Om. Makasih ya bos. Selamat ya bos kecil punya adik sekarang. Mirip banget loh sama. Iya, mirip Pak. Mirip banget. Kayaknya akan ganteng ya akan. Barangkali memang membutuhkan waktu bagi Rafathar untuk bisa menerima kehadiran Baby R dalam kehidupannya. Tidak hanya itu, pihak orang tua dan keluarga tidak bisa mengurangi perhatian kepadanya. Seperti yang dilakukan sang papa Raffi Ahmad yang berusaha memberi perhatian kepada Rafathar seperti memberi hadiah dan mengajaknya jalan-jalan.
hadiah buat AA. Oh iya, adiknya kan kasih hadiah buat AA. Sini, kasih Mbak Lala. Ini hadiah dari adik. Adiknya AA bisa ngasih hadiah tahu buat AA? Nggak bisa. Bisa. Tadi beli sama aku. Tuh, tadi bayinya ke mall dulu. Di belakang Lala, Pak. Sip, ini dari adiknya Rafata. Tapi nama adiknya belum tahu siapa. Dari si Ade, ini buat AA nih. Adik kasih kado. Wow. Ini apa ini? Ini iPhone 13. Kita juga mau. Suka nggak? Bilang apa? Kasih, Pak. Bukan papa, makasih dede gitu. Kasih, nggak tahu. Makasih baby R, makasih adikku baby R gitu. Ini beli adiknya apa? Buat apa? Karena dia sayang sama. Enggak, kali belum bisa ngomong. Saya bisa lah. Belum bisa ngomong. Iya, katanya mau beliin, boleh nggak beliin kado buat kakaknya? Kata gitu. Nggak bisa ngomong. Bisa. Apa yang nggak bisa sih? Nggak bisa. Senang nggak dapet iPhone baru? Asik, jangan Senang. Senang ya, bilang apa? Kasih, Pak. Makasih adek. Iya pasti didampingin terus ya. Kita sebisa mungkin dampingin istri. Aku juga kemarin ke rumah sakit, aku selalu dampingin sebisanya. Ini juga saat lahiran juga kita dampingin sebisa. Berbeda dengan Kiano, meski usianya belum genap 2 tahun, namun ketika disebutkan dirinya memiliki seorang adik, Kiano terlihat penuh perhatian. Ia tidak mau berjauhan dengan sang adik, Kenzo. Setiap kali dekat, ia selalu mencium dan mengelus sambil memanggil-manggil Dede. Seolah ia mengerti jika saat ini ia sudah menjadi seorang kakak. Tuh, oh sayang, ini sama bajunya sama Dede ho. Kakak Bibi. Pakai ini dulu. Kakak Bibi. Salah nanti ya kita lihat. Apanya tuh? Iya. Itu tuh. Kak, itu Kak. Itu tuh. Dek, buka bajunya deh. Mandi deh. Ya, sekarang Dek mau mandi. Tuh lihat tuh, Dek, bukain baju. Mandi. Adek itu jambulnya on dari kemarin ya. Tuh, kakak tuh. Ini. Mana? Tuh. Buat rambut itu, dikit aja ya. Sini sus kasih. Ini buat Dede. Biar segar. Buat Dede, ini buat Dede. Dede juga pakai ini. Kakak, baksonya belum habis. Sini kis lagi. Aduh. Kenapa sih suka pegang tangan, Kak? Apa? Gemes. Kakak, gemes. Apa sih Pepe? Ini lagi punya bahasa-bahasa baru aneh deh. Pepe lah, babu, babibu, apalah itu. Kakak, gitu ya? Iya. Kakak, dikis dulu Kak dedenya. Enggak. Ya udah deh kalau gitu kita jalan yuk. Mama jalan ya. Kakak ikut nggak? Oh, kakak mau di rumah aja? Oke deh. Dadah. Mama jalan ya sama Dede ya. Yuk bawa mama yuk di mobil yuk. Ayo kita bobo di mobil sama mama. Di mana? Hah? Oh di atas. Tar dulu kita mau vaksin dulu gitu. Udah diajarin, jadi Kiano tuh udah aku ajarin dari usia masih kecil ya, perutnya ada bilang ini dalam ada adiknya, cuman dia belum tahu karena kan perutnya belum tahu kelihatan. Nah pas udah mulai 7 bulan ke atas itu udah mulai gede gitu, udah tahu ini dalam ada Dede nih, Dede. Jadi dia udah mulai aku ajarin, kasih tahu kalau misalnya nanti Kiano udah besar jadi kakak, ada adiknya yang sayang ya, pokoknya kayak gitu-gitu sih udah mulai diperkenalin. Udah dari sepas sudah lagi hamil juga udah dikasih pengertian kalau emang ada adik, nanti sering disun-sunin kan perutnya juga. Usia yang belum genap 2 tahun sepertinya membuat Kiano belum mengerti arti cemburu terhadap adiknya. Berbeda dengan Rafathar yang sudah berusia 6 tahun. Kakak belum sun adek. Papa tuh. Iya.
Apa kiss gak? Kakak mau minum susu lagi. Oke. Ketawa. Kiana baru sebulan terakhir nih agak manja ya, jadi kayak apa-apa mama, jadi aku tuh mau ngapa-ngapain agak susah. Tapi kalau sebelumnya enggak sih, baru sekarang mungkin di bawah sadarnya dia mungkin baru berasa kali ya, kalau kata orang sih, saya nggak percaya. Jadi apa-apa mama, jadi kalau misalnya apa, aku mau ngapain dia maunya sama mamanya, kan dia lagi belajar potty training, jadi kan Mas nggak mau, maunya sama mamanya, jadi yang kayak gitu-gitu, jadi kita ini jadi ruang geraknya agak susah, tapi nggak apa-apa lah, menikmati. Jano sehat, tadi baru tidur dari mobil ini ke atas. Ngeliat dedenya, mungkin ada exciting atau gimana? Kalau dia gemes banget ya, setiap melihat siapa Enzo, dia selalu gemes, mau pegang, mau mungkin didirikan dari awal sudah harus nyayang perut mamanya, dede di dalam. Memang dari awal sebenarnya pendidikan itu datang dari keluarga, orang tua itu benar sih ya, karena dia ngikutin, mendengarkan, dan akhirnya seperti sekarang baru lahir udah sayang banget. Diartikan cemburu mungkin berbeda ya, jangan bilang negatif ya, mungkin memang butuh kasih sayang dua-duanya, gimana kita menyeimbangkan, tapi jangan bilang cemburu.